1076 transaksi dengan Shadow Sect sepertiga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Rambut ke-6 tidak ingin memberitahu rahasia ini kepada Fang Yuan, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Situasi Ying Wuxie memaksanya untuk melakukan ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, rambut ke-6 melanjutkan, Fang Yuan, kamu mampu membawa pergi janin abadi berdaulat Gu pada saat yang paling penting. Itu bukan hanya karena kemampuanmu sendiri, tetapi karena kamu menerima bimbingan dari kehendak surga. Bahkan fakta bahwa kamu mampu menggunakan Spring Autumn Cicada untuk kelahiran kembali juga merupakan bagian dari rencana kehendak surga. Untuk membiarkanmu kembali ke masa lalu dan menghancurkan rencana besar sekte bayanganku. Fang Yuan mendengar ini dan hatinya bergetar. Babak pertama masih baik-baik saja, tetapi isi babak kedua. Bahkan dengan keteguhan mentalnya, dia juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ledakan. Secara kebetulan, pada saat ini, ada getaran besar di dunia luar. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, Fang Yuan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia duduk sambil menggunakan cacing gunya, matanya menembus awan, dia melihat ada guntur bergemuruh di langit, beberapa sambaran petir berkelap-kelip. Badai petir sedang terjadi. Si rambut ke-6 tertawa dingin, tetapi dia merasa muram dalam hati. Fang Yuan, kamu baru saja mengalami kesengsaraan, masih banyak kehendak surga yang tersisa di tanah terberkati Langya. Kata-kataku sebelumnya mengungkap rencana kehendak surga, aku menarik amarah kehendak surga. Tetapi semua tanah terberkati dan gua surga adalah dunia kecil yang independen dari 5 wilayah, kehendak surga tidak dapat mengendalikan tempat ini. Kesengsaraan sudah berakhir, tidak peduli seberapa marahnya kehendak surga, tidak ada gunanya. Fang Yuan tidak menyangkalnya. Dia menatap si rambut ke-6 tanpa ekspresi, teruslah berbicara. Si rambut ke-6 ragu-ragu sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia berbicara, dia merasa lega di dalam hati. Dia berbicara lebih cepat lagi, melanjutkan, Fang Yuan, Spring Autumn Cicada milikmu juga memiliki kehendak surga yang tersembunyi di dalamnya. Ini telah diverifikasi oleh Lord Ying Wuxie. Ini adalah bukti terbaik yang membuktikan bahwa setiap kelahiran kembalimu dipengaruhi oleh kehendak surga. Spring Autumn Cicada menggunakan semua yang ada di Gu Immortal dan hanya menyimpan sebuah kehendak. Kehendak ini dibawa di dalam Spring Autumn Cicada dan memasuki River of Time, bergerak ke atas menuju tubuhmu di masa lalu, mencapai kelahiran kembali. Fang Yuan, kamu telah menggunakannya berkali-kali, kamu seharusnya tahu ini dengan jelas. Fang Yuan tanpa ekspresi, dia tidak membalas. Six Hair melanjutkan, Spring Autumn Cicada memiliki kehendak surga di dalamnya. Setiap kali kamu menggunakan Spring Autumn Cicada, itu adalah kesempatan terbaik bagi kehendak surga untuk meningkatkan pengaruhnya padamu. Karena pada saat itu, kamu hanya memiliki sebagian dari kehendak yang tersisa. Tanpa tubuhmu, fokusmu juga akan tertuju pada River of Time, Anda tidak akan menduga rencana semacam itu akan berhasil terhadap Anda. Setelah terlahir kembali, tentu saja Anda harus berpikir tentang bagaimana menggunakan keuntungan terlahir kembali untuk berkultivasi. Tepatnya, Anda telah dijebak oleh kehendak surga. Hal-hal yang Anda alami sebelum terlahir kembali, kesempatan yang Anda ketahui, apakah itu benar-benar hanya apa yang Anda ketahui sekarang? Apa yang disebut pertemuan kebetulan itu hanyalah umpan yang ditinggalkan oleh kehendak surga, sehingga sebagai alat kehendak surga, Anda akan tumbuh dan mencapai Gunung Yitian, menghancurkan rencana sekte bayangan. Menurut kesimpulan kami, di masa depan sebelum kelahiran kembali pertamamu, sekte bayangan telah berhasil. Namun, kehendak surga tidak ingin melihat tubuh utamaku menjadi seorang yang terhormat lagi. Mengapa Boking gagal di masa lalu? Itu karena dia adalah jiwa yang terbelah dari tubuh utamaku. Dan lebih jauh lagi, setelah tubuh utamaku memperoleh janin abadi yang berdaulat dan dihidupkan kembali, dia pasti akan tumbuh melampaui semua yang terhormat lainnya. Di masa depan, kehendak surga tidak lagi dapat melenyapkan tubuh utamaku. Karena itu, ia memikirkan cara, membuat rencana untuk mengirimmu kembali ke masa lalu, menggunakanmu untuk mengubah masa lalu dan merombak masa depan. Fang Yuan tiba-tiba bertanya, tunggu, aku tidak mengerti sesuatu, mengapa kehendak surga memilihku? Karena kamu adalah iblis dunia lain, hanya iblis dunia lain yang dapat mengubah masa lalu. Jika mereka bukan iblis dunia lain, bahkan seorang yang terhormat tidak akan cukup. Red Lotus Demon Venerable mencoba sepanjang hidupnya, tetapi dia hanya menghancurkan takdir Gu, dia bahkan tidak dapat menghancurkannya,
atau melukai kehendak surga. Tentu saja, kau bukan satu-satunya iblis dari dunia lain. Namun, setelah memperhitungkan pengalaman pribadi dan keadaan, selama kurun waktu itu, kau adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi alatnya. Jawab si rambut ke-6. Fang Yuan terdiam. Ini adalah perspektif yang benar-benar baru, sebuah wahyu yang mengejutkan. Kata-kata si rambut ke-6 membuat Fang Yuan menyadari bahwa ia tenggelam dalam sebuah rencana besar. Ia berpikir kembali ke 500 tahun kehidupan sebelumnya. Ia telah mengembara selama ratusan tahun, apakah itu penindasan dari kehendak surga? Ia ingin memurnikan Dewa Darah, apakah kehendak surga menghalanginya untuk melakukannya? Tampaknya terlalu mudah baginya untuk memperoleh resep Gu abadi dari jangkrik musim semi musim gugur. Setelah memurnikan jangkrik musim semi musim gugur, ia segera menghadapi serangan dari semua 10 sekte kuno yang hebat. Si rambut ke-6 melihat ekspresinya dan melihat bahwa Fang Yuan tergerak, tetapi karena ia tidak mengekspresikan dirinya, si rambut ke-6 hanya bisa mengutuk dalam hati saat ia bertanya lagi. Jangkak musim semi musim gugur milikmu hanya peringkat 6, ada kemungkinan besar untuk gagal. Mengapa kau berhasil setiap kali menggunakannya? Bukan begitu, terakhir kali aku gagal. Saat Fang Yuan mengatakan ini, dia tiba-tiba tercengang. Titik ini adalah bukti paling kuat yang membuktikan kehadiran kehendak surga. Amnesianya tidak memengaruhi bagian ingatannya ini, dia ingat bahwa dia menggunakan Spring Autumn Cicada untuk bereinkarnasi karena dia terkena serangan Heaven Overseeing Tower, dia tidak bisa menghindar dan tidak punya pilihan. Namun sebelum ini, zombie abadi Great Strength True Martial sudah diuapkan oleh Heaven Overseeing Tower. Menurut penjelasan Six Hair, itu bisa dipahami sebagai, zombie abadi Great Strength True Martial dihancurkan, formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim tidak lengkap, tidak bisa memurnikan Gu. Rencana Shadow Sect gagal, satu-satunya cara lain adalah Hei Loulan, tetapi dia tidak berada di Gunung Yitian. Dengan demikian, kehendak surga tidak lagi membutuhkan alat, Fang Yuan, dan dia gagal saat menggunakan Spring Autumn Cicada. Sebaliknya, Shadow Sect menolak untuk kalah, setelah kehendak surga meninggalkan Fang Yuan, Shadow Sect menggunakan warisan sejati teratai merah untuk membantu Fang Yuan bereinkarnasi dan mengubah masa lalu, memungkinkan rencana Shadow Sect untuk maju. Apa, kamu tidak tahu bahwa aku gagal dalam aktivasi terakhirku? Fang Yuan menatap Six Hair. Six Hair berkedip dan merasakan keringat dingin di tangannya. Dia tentu saja tidak tahu ini. Dia hanya jiwa yang terbelah, dia bahkan tidak bergabung dalam pertempuran Gunung Yi. Tian, dia telah berada di dalam tanah yang diberkati Lang Ye sepanjang waktu. Selain itu, dia hanya memiliki Ying Wuxie sebagai atasannya, banyak informasinya berasal dari Ying Wuxie. Tetapi dia tahu bahwa Ying Wuxie telah mengaktifkan Spring Autumn Cicada. Awalnya, Ying Wuxie dikomplotkan oleh Fang Yuan dan tidak memiliki jalan keluar, tetapi karena Spring Autumn Cicada, terjadi pengaturan ulang yang menyebabkan situasi saat ini. Six Hair sedang berpikir tentang apakah dia harus memberitahu Fang Yuan rahasia ini. Dia menjadi semakin gugup saat memikirkannya, dia tidak tahu reaksi apa yang akan dimiliki Fang Yuan setelah dia memberitahunya. Tetapi saat ini, Fang Yuan melambaikan tangannya, berkata, tidak apa-apa, lanjutkan. Rambut ke-6 menghela napas lega, ia mengembuskan napas dan menenangkan emosinya. Ia melanjutkan, kehendak surga merencanakanmu untuk menjadi alat, itu adalah langkah yang brilian. Kami secara tidak sadar berasumsi bahwa iblis dunia lain tidak akan ada hubungannya dengan kehendak surga. Karena itu, bahkan tubuh utamaku pun tertipu. Setelah Tanah Suci Tiga Raja, salah satu jiwa kami yang terbelah, Patua Yanxi, mengetahui bahwa kau memiliki jangkrik musim semi musim gugur, bahwa kau adalah seseorang yang telah terlahir kembali. Namun karena kau telah pergi ke warisan Hu Immortal, dan rencana 100.000 tahun kami sudah ada di depan mata, kami tidak ingin menciptakan masalah eksternal, jadi kami mencoba untuk bersekongkol melawanmu secara diam-diam. Dengan demikian, Patua Yanxi memblokir pemotongan untukmu, dan itu menyebabkan para dewa benua tengah, kelompok Feng Jiuge, pergi ke lembah Luopo. Dalam pertempuran itu, meskipun zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berhasil lolos, dia ditangkap oleh leluhur tua Suehu. Pengadilan surgawi dan para dewa Gu di dataran utara semuanya diam-diam dipengaruhi oleh kehendak surga, mereka adalah bagian dari kesengsaraan manusia, tubuh utamaku. Fang Yuan, setelah terlahir kembali, dalam perjalanan ke dataran utara dari perbatasan selatan, kamu mengalami banyak kecelakaan yang tidak terduga, kan?
Ini semua disebabkan oleh kehendak surga untuk melenyapkanmu. Demikian pula, Tuan Ying Wuxie sekarang berada dalam situasi yang putus asa. Sebagian alasannya adalah Tuan Ying Wuxie telah mendapatkan tubuhmu, dia juga menarik banyak musuh untukmu, dan menghadapi masalah untukmu. Fang Yuan, namamu ada di Dewan Penghakiman Iblis, 10 sekte kuno besar mengejarmu, bahkan pengadilan surgawi mengejarmu. Tuan Ying Wuxie adalah contoh terbaik masa depanmu. Apakah menurutmu kau bisa aman jika bersembunyi di 4 wilayah lain dan tidak pergi ke benua tengah? Tubuh utamaku menentang surga untuk memurnikan Gu, tetapi Dewa Gu pengadilan surgawi masih bisa mengejar kita. Alasan utama mengapa sebagian besar Dewa Gu tidak bepergian ke wilayah lain bukanlah karena 5 dinding wilayah, tetapi karena malapetaka dan kesengsaraan mereka. Begitu mereka tiba, hasilnya sulit diprediksi. Jika kesengsaraan mereka terpengaruh, mereka akan menderita. Selain itu, Dewa Gu pengadilan surgawi memberikan lubang keabadian mereka ke pengadilan surgawi. Mereka tidak memiliki malapetaka dan kesengsaraan, mereka pergi keluar menggunakan lubang hantu, dan mereka memiliki metode untuk tidur sambil mempertahankan umur mereka. Petik 2. Fang Yuan, izinkan aku bertanya ini, jika aku tidak memberitahumu hari ini, apakah kau akan tahu tentang kehendak surga? Rencana yang membuatmu menjadi alat. Kau dan tubuh utamaku memiliki permusuhan yang dalam, itu benar, tetapi kau juga terkait erat dengan kami. Tuan Ying Wuxie dalam bahaya besar, jika ia berakhir di tangan pengadilan surgawi, hubunganmu dengannya dan informasimu akan bocor. Pengadilan surgawi akan mengejarmu, karena pengadilan surgawi adalah antek-antek yang membela kehendak surga. Sebelumnya, Feng Jiuge dan Dewa Gu benua tengah lainnya pergi ke dataran utara untuk menyelidiki, dan kemudian, Tuan Menara Pengawas Surga melancarkan penyergapan di perbatasan selatan. Fang Yuan, kau dan Tuan Ying Wuxie diikat bersama oleh tali yang sama, jika ia mati, kau akan segera menyusul. Si rambut keenam memiliki kefasihan yang luar biasa, ia berbicara tanpa jeda, ia mencantumkan alasannya dengan bukti yang kuat, itu benar-benar meyakinkan dan dapat dimengerti. Fang Yuan begitu tersentuh sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kau benar, ini benar-benar masalahnya. Kurasa, kita bisa melakukan transaksi yang bagus. Si rambut keenam sangat gembira, ia berpikir, masalah ini sudah selesai. Pada saat ini, ia hampir menangis. Karena baru-baru ini, dia berada di bawah tekanan yang kuat. Berkat dia, Fang Yuan berhasil melewati kesengsaraan dan menyempurnakan perubahan wujud Gu abadi. Apapun alasan atau motifnya, hasilnya jelas. Dia bersalah. Dia dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Karena itu, dia harus menebus kesalahannya. Sekarang, dia mengungkap identitasnya dan mengambil risiko besar untuk mendesak Fang Yuan. Itu adalah ide Ying Wuxie, tetapi Six Hair juga merupakan pihak yang bersedia. Tampaknya sekarang semuanya sepadan. Fang Yuan adalah satu-satunya jalan keluar bagi Ying Wuxie. Six Hair telah membantu Ying Wuxie membuka kemungkinan ini seorang diri, lalu bagaimana kita menghadapinya? Apa yang kalian butuhkan? Fang Yuan bertanya dengan ekspresi ramah. Fang Yuan, kami tahu kau punya banyak material abadi. Material abadi yang diambil di palung bumi punya masalah, material itu dipenuhi dengan kehendak surga. Kami tidak menginginkannya, namun, material abadi dalam jumlah besar dari sungai surgawi yang jatuh dapat diperjualbelikan. Ini daftar kami, lihatlah. Rambut keenam mengeluarkan bufana jalur informasi. Fang Yuan menerimanya dan memeriksanya sebelum kesadarannya memasuki Gu, dia mengangguk sambil melihat-lihat. Sesaat kemudian, Fang Yuan berkata kepada rambut keenam, aku punya sebagian besar material abadi ini, tetapi sebagai anggota Sekte Langya, tidak bisakah kau mendapatkannya dari inventaris Sekte Langya? Rambut keenam tersenyum getir, waktunya berbeda. Roh tanah Langya yang baru tidak sama seperti sebelumnya, di Sekte Langya, poin kontribusi Sekte adalah segalanya. Jika aku ingin mendapatkan item dari inventaris, aku perlu menggunakan poin kontribusi Sekteku. Namun, poin kontribusi Sekteku belum mencapai jumlah yang dibutuhkan oleh Tuan Ying Wuxie. Kau benar, Fang Yuan mengangguk sebelum bertanya, aku bisa memberimu material abadi ini, tetapi bagaimana material abadi ini bisa sampai ke Ying Wuxie? Treasure Yellow Heaven saat ini sedang tutup. Ying Wuxie telah menjual Immortal Gu, dia membuat keributan besar, Fang Yuan mengetahuinya. Six Hair melanjutkan bicaranya, lebih merepotkan tanpa Treasure Yellow Heaven, tetapi ada cara untuk mengirimkannya ke Lord Ying Wuxie.
Zombie Alliance adalah cabang dari Shadow Sect, sebelum pertempuran di Gunung Yitian. Karena leluhur tua Suehu telah mencuri tubuh zombie abadi, Zombie Alliance telah memerintahkan cabang-cabang untuk membuat formasi Gu Super untuk menghubungkan kelima wilayah. Bahkan jika seseorang menyerang cabang, kita dapat mengangkut tubuh zombie abadi ini ke wilayah lain menggunakan formasi Gu Super. Kupikir ini hanya alasan untuk berkomplot melawan zombie abadi, untuk berpikir itu nyata. Fang Yuan sedikit terkejut, rambut keenam tersenyum pahit, itu benar. Mengorbankan Zombie Alliance untuk memurnikan Gu, janin abadi yang berdaulat, bukanlah bagian dari rencana awal Shadow Sect. Selama pertempuran di Gunung Yitian, kami tidak punya pilihan lain dan melakukannya. Ada lebih banyak manfaat dalam mempertahankan Zombie Alliance, jika memungkinkan, kami tidak akan mengorbankan mereka. Fang Yuan mengangguk, dia memikirkan 500 tahun kehidupan sebelumnya. Selama waktu itu, Zombie Alliance masih ada di 5 wilayah. Bahkan sampai perang kacau 5 wilayah, dan tepat sebelum kelahiran kembali Fang Yuan, mereka masih memainkan peran penting dalam urusan dunia. Namun, sekarang berbeda. Aliansi zombie di kelima wilayah sekarang menjadi cangkang kosong, sebagian besar zombie abadi digunakan sebagai bahan abadi dan disempurnakan dalam formasi zombie abadi tak bernyawa 10 ekstrim. Hingga saat ini, kelima wilayah masih dalam keributan karenanya. Lagi pula, ketika aliansi zombie ada, mereka mengendalikan banyak sumber daya. Sumber daya ini sekarang tidak memiliki pemilik, banyak ahli Gu immortal dan kekuatan super berjuang untuk mereka, ada adegan berdarah. Sepertinya dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, Sekte Bayangan memang berhasil. Keberadaan aliansi zombie yang berkelanjutan membuktikan hal ini. Pengadilan surgawi menyerang tanah terberkati Langya, mengakibatkan kematian Feng Jiuge di dalam tanah terberkati Langya. Peristiwa ini sangat mencurigakan. Sekte Bayangan memiliki mata-mata di dalam pengadilan surgawi, mungkin jiwa spektral telah bangkit dan mengendalikan pengadilan surgawi, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Fang Yuan berpikir sedikit dan merasa bahwa banyak hal dalam ingatannya mungkin memiliki cerita yang lebih dalam di baliknya. Rahasia dunia ini terlalu dalam. Tokoh-tokoh legendaris terus bermunculan. Banyak sekali ahli yang saling bersaing dan bersekongkol. Mereka bagaikan bintang-bintang yang bersinar di langit. Meskipun aku dianggap ahli, dibandingkan dengan orang-orang ini, aku tidak menonjol. Hehe, justru karena ini lebih menarik, bukan? Hahaha, Fang Yuan memikirkan hal ini dan merasa semakin gembira. Di permukaan, bibirnya melengkung saat dia tersenyum tipis. Si rambut keenam tidak dapat memahaminya, dia berpikir, mengapa dia tersenyum? Dan mengapa aku punya firasat buruk? Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, dia menatap si rambut keenam dengan tatapan berbinar, senyumnya menjadi lebih jelas, lalu, apa yang bisa aku dapatkan sebagai ganti bahan-bahan abadi milikku? Gu abadi, si rambut keenam menjawab, dengan ekspresi tenang. Menarik, sangat menarik. Fang Yuan bertepuk tangan dan tersenyum. Gu abadi apa yang bisa dijual Ying Wuxie? Itu jelas Gu abadi milik Fang Yuan sendiri. Menjual kembali Gu abadi milik Fang Yuan kepada dirinya sendiri, rencana Ying Wuxie benar-benar luar biasa. Namun, bahkan Fang Yuan sendiri merasa bahwa ide Ying Wuxie cukup bagus. Di dunia ini, siapa yang lebih menginginkan Gu abadi ini daripada Fang Yuan? Bahkan jika ada orang seperti itu, jumlahnya akan sedikit. Dan bagi para dewa Gu lainnya, mereka tidak terbiasa dengan Gu abadi ini, mereka perlu membiasakan diri dengan mereka. Namun, Fang Yuan sangat mengenal mereka, dia dapat menggunakannya dengan baik. Gu abadi ini memiliki nilai yang lebih besar bagi Fang Yuan daripada bagi yang lain. Lebih jauh lagi, bahkan jika Gu abadi dijual, mereka membutuhkan Gu abadi yang cocok. Misalnya, Gu abadi jalur kekuatan tidak akan digunakan dengan baik oleh Gu abadi jalur lain. Karena perbedaan jalur, dan konflik dalam tanda Dao, efeknya akan berkurang, itu tidak cocok untuk mereka. Kecuali mereka menggunakannya sebagai cacing Gu tambahan untuk jurus pembunuh abadi, tetapi situasi seperti itu jarang terjadi. Orang bisa mengatakan, Fang Yuan adalah pembeli terbaik. Dia tidak hanya membutuhkan Gu abadi ini, yang terpenting, dia mampu membelinya. Mengenai cara mengirim Gu abadi, formasi Gu Super, Zombie Alliance kemungkinan akan digunakan. Fang Yuan tersenyum, berapa banyak Gu abadi milikku yang tersisa. Aku tidak hanya ingin membelinya, aku juga menginginkan Gu abadi kekuatan diri Hei Loulan,
dan manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya milik Tai Bai Yun Seng. Aku akan memasukkan ketiga gua abadi ini ke dalam permintaanku. Rambut keenam mempertimbangkannya sejenak sebelum mengangguk, aku dapat membuat keputusan tentang masalah ini dan menyetujuinya. Ying Wuxie mengendalikan Tai Bai Yun Seng dan He Loulan, dia bisa membuat mereka menyerahkan gua abadi mereka. Dan yang terpenting sekarang adalah melarikan diri dari bahaya dan pergi. Masalah lain bisa dikesampingkan. Fang Yuan berkata lagi, kita akan berdagang pada saat yang sama, bawa gua abadi milikmu, aku akan membayar bahan-bahan abadi. Pada saat ini, si rambut keenam menunjukkan ekspresi yang sulit, sebenarnya, butuh waktu bagimu untuk melihat gua abadi. Kamu tahu situasi di 5 wilayah. Semua cabang aliansi zombie menjadi sasaran, jika kota raksasa aliran gelap dataran utara tidak tenggelam ke dalam palung bumi, kota itu pasti sudah dijarah. Formasi Gu Super ditempatkan di kota raksasa aliran gelap, butuh waktu bagiku untuk mendapatkan Gu abadi. Namun sebelum ini, aku harap kamu bisa menyediakan beberapa bahan abadi terlebih dahulu. Karena bahan-bahan abadi ini akan digunakan untuk penyempurnaan Gu, semakin cepat kita menyempurnakannya, semakin baik. Di pihak Tuan Ying Wuxie, kita tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Fang Yuan mendengar ini dan mencibir dalam hati, rambut keenam mengatakan kebenaran dan kebohongan sekaligus. Sebelumnya, dia mengatakan Ying Wuxie dalam bahaya besar, sekarang dia menunjukkan bahwa Ying Wuxie dapat bertahan untuk beberapa waktu. Di permukaan, ekspresi Fang Yuan berubah kaku, dia menolak, tidak mungkin. Jika aku membayar bahan abadi dan kamu tidak memberiku Gu abadi, bukankah aku akan menjadi bodoh? Jangan khawatir tentang ini, aku telah menyiapkan jurus pembunuh abadi jalur informasi untuk membatasi kedua belah pihak, tidak seorang pun dari kita dapat menghancurkannya. Rambut keenam memiliki ekspresi yang tulus. Fang Yuan tertawa, dia melambaikan tangannya, jangan bicara padaku tentang metode jalur informasi, aku tidak percaya. Karena kau bisa menaklukkan He Loulan, kau pasti telah mencabut perjanjian aliansi jalur informasinya, kan? Aku tidak mengolah jalur informasi, apakah aku akan sebodoh itu untuk membuat perjanjian jalur informasi denganmu? Petik 2. Ini, si rambut keenam ragu-ragu. Dia mengerti pikiran Fang Yuan, jika itu dia juga tidak akan membuat perjanjian dengan sekte bayangan. Bagaimana dengan ini? Si rambut keenam dengan cepat memikirkan ide baru, aku bisa menggunakan informasi untuk menukar sebagian dari bahan abadi terlebih dahulu, bagaimana dengan itu? Informasi dan rahasia ini sangat berharga bagimu. Fang Yuan, tidakkah kau ingin tahu apa saja batasan kehendak surga? Tidakkah kau menginginkan pengalaman berharga sekte bayangan kita dalam menghadapi kehendak surga? Dan informasi tentang iblis dunia lain, bahkan informasi tentang tanah terberkati Langya, tidakkah kau menginginkannya? Fang Yuan sangat tertarik. Kehendak surga. Setelah memahami bahwa kehendak surga sedang merencanakan melawannya, bagaimana mungkin Fang Yuan mengabaikannya? Di dunia ini, siapa lagi selain Shadow Sect yang memiliki pengalaman lebih besar dalam menghadapi kehendak surga? Jika bukan karena Shadow Sect yang mengambil inisiatif untuk bertransaksi, Fang Yuan masih akan tetap berada dalam kegelapan untuk jangka waktu yang lama. Mengenai masalah iblis dunia lain, Fang Yuan sangat penasaran. Mengapa dia pindah ke sini? Apakah ada iblis dunia lain di sana? Apakah mereka berasal dari tempat yang sama dengannya? Mengapa iblis dunia lain dapat mengubah masa lalu? Dan informasi tentang tanah terberkati Langya. Tanah terberkati Langya telah ada selama 300.000 tahun, rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Ini sangat penting bagi Fang Yuan, yang mendapatkan bantuan roh tanah Langya, dan juga tujuannya untuk mendapatkan tanah terberkati Langya. Tidak dapat disangkal, semua informasi ini sangat berharga, mereka sangat membantu Fang Yuan. Pada saat ini, ruangan itu sunyi. Tidak ada pihak yang berbicara. Fang Yuan tenggelam dalam pikirannya. Six Hair menunggu Fang Yuan untuk setuju, dia sangat yakin bahwa Fang Yuan pasti akan mengatakan ya. Daya tarik informasi ini terlalu tinggi. Tentu saja, jika bukan karena situasi ini, Six Hair tidak akan ingin Fang Yuan mengetahui rahasia ini. Fang Yuan berbicara, tetapi malah mengajukan pertanyaan, saya tidak mengerti sesuatu. Karena ada formasi Gu Super, mengapa Ying Wuxie dan yang lainnya tidak menggunakan formasi Gu Super untuk melarikan diri secara langsung? Six Hair menjelaskan dengan jujur, formasi Gu Super hanya dapat mengangkut material abadi.
Tubuh zombie abadi dianggap material abadi, tetapi tidak dapat mencakup bukaan abadi. Terlalu sulit untuk mengangkut gu abadi lintas wilayah. Ada beberapa metode, tetapi sangat jarang. Misalnya, perjalanan abadi tetap, tetapi gu abadi adalah satu-satunya. Gu Stargate adalah pengecualian, tetapi terlalu terbatas. Dan tidak semua orang dapat memasuki bukaan abadi. Sekte Bayangan tahu tentang gu Stargate. Fang Yuan telah menggunakannya berkali-kali dan bahkan memberikan resep gu kepada roh tanah Langya. Tidak aneh jika Sekte Bayangan mengetahuinya. Baik itu perjalanan abadi tetap atau gu Stargate, mereka memiliki persyaratan terhadap gu abadi yang diangkut. Gu abadi harus memiliki beberapa tanda dao di tubuh mereka untuk transportasi. Terutama gu Stargate, itu hanya gu fana, meskipun menggunakan kekuatan surga hitam. Hanya gu abadi tingkat 6 terbawah atau mereka yang hanya mengalami beberapa bencana yang dapat menggunakannya. Tentu saja, hal-hal di dalam bukaan abadi gu abadi berada di dunia lain, mereka tidak dipertimbangkan dalam hal ini. Jadi, saat itu, Fang Yuan menggunakan lubang kematiannya untuk menampung gu kebijaksanaan peringkat 9, ia dapat memindahkannya menggunakan gu Stargate. Menggunakan gu immortal tingkat bawah peringkat 6 atau zombie abadi sebagai wadah untuk menggunakan perjalanan abadi tetap atau gu Stargate untuk transportasi lintas wilayah. Ini sangat mungkin, namun, itu tidak dapat digunakan secara luas. Hanya ada satu perjalanan abadi tetap di dunia, dan gu Stargate berada di tangan sedikit orang. Lebih jauh, gu immortal peringkat 8 dan material abadi peringkat tinggi atau gu abadi memiliki terlalu banyak tanda dao. Mereka menjadi beban besar bagi lubang abadi. Lubang abadi yang hidup dapat meledak, sementara lubang abadi yang mati akan pecah lebih cepat, mereka tidak dapat melewati ini berkali-kali. Justru karena ini, Fang Yuan menempatkan material abadi peringkat tinggi ke tanah terberkati Hu Immortal atau tanah terberkati bentuk bintang. Tanah terberkati yang ditempatkan di dunia luar ini sangat stabil. Gu Immortal peringkat 8 memiliki metode unik mereka sendiri untuk bepergian melintasi wilayah. Itu melalui surga putih dan surga hitam. Sebelumnya, penguasa menara pengawas surga telah membawa sekelompok orang ke perbatasan selatan dan menggagalkan rencana Sekte Bayangan. Mereka pergi ke sana melalui surga putih. Pernah ada metode yang bagus untuk mengangkut Dewa Gu lintas wilayah. Karena Dewa Gu tidak begitu membutuhkannya. Ketika Master Gu menjalani kenaikan abadi, mereka akan menjadi Dewa Gu di wilayah masing-masing. Karena Ki Langit dan Bumi, misalnya, mereka akan menjadi Dewa Gu Dataran Utara, atau Dewa Gu Benua Tengah. Dewa Gu memiliki mentalitas teritorial, Dewa Gu dari wilayah lain biasanya dikucilkan. Di akhir pertempuran Gunung Yitian, Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng dikejar oleh Dewa Gu perbatasan selatan, hal ini terlihat jelas. Dalam aspek ini, Laut Timur lebih terbuka. Mentalitas teritorial bukanlah kuncinya, yang terpenting, sesekali, Dewa Gu harus menempatkan lubang abadi mereka di dunia luar untuk menarik Ki Langit dan Bumi dan menstabilkannya. Pada saat ini, Ki Langit dan Bumi yang dibutuhkan sangat spesifik. Jika Dewa Gu Dataran Utara menempatkan lubang abadi mereka di benua tengah dan menyerap Ki Langit dan Bumi benua tengah, akan ada masalah besar. Alasan ketiga adalah malapetaka dan kesengsaraan. Para dewa abadi menghadapi malapetaka dan kesengsaraan terus-menerus. Siapa yang punya waktu untuk berlarian? Apa gunanya pergi ke daerah lain? Kecuali mereka punya alasan penting, seperti petunjuk warisan besar, atau mungkin untuk misi investigasi seperti Feng Jiuge. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ada sedikit permintaan bagi para dewa abadi untuk bepergian melintasi daerah, tetapi gu abadi dan material abadi tidaklah sama. Mereka punya permintaan besar untuk itu. Dan permintaan ini sebagian besar diselesaikan melalui surga kuning harta karun. Karena berbagai alasan, hanya sedikit orang yang meneliti transportasi regional para dewa abadi. Dalam sejarah, hampir tidak ada hasil. Formasi Gu Super milik Zombie Alliance hanya digunakan untuk mengangkut material abadi. Siapa yang akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk meneliti sesuatu yang tidak berguna? Para dewa abadi punya tekanan besar untuk bertahan hidup. Meskipun mereka, abadi, mereka tidak bisa hidup bebas dan damai. Mengelola celah abadi mereka, membesarkan gu abadi, dan menghadapi kesengsaraan, ini sudah cukup bagi semua dewa abadi untuk berjuang keras dalam hidup mereka. Jadi, sejak dulu kala, metode transportasi lintas wilayah untuk para dewa gu sangatlah primitif, dan perkembangannya sangat lambat. Akibatnya,
ketika 10 sekte kuno agung benua tengah mengirim tim Dewa Gu untuk pergi ke dataran utara, mereka menerobos 2 dinding wilayah. Dalam 4 hingga 500 tahun, tidak perlu lagi meneliti hal ini. Karena kelima dinding wilayah akan mulai menghilang, kelima wilayah akan bergabung menjadi satu. Ini adalah sesuatu untuk masa depan, lupakan saja untuk saat ini. Di aula, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia telah menyelidiki begitu lama, akhirnya dia memiliki pemahaman yang jelas tentang transaksi ini. Fang Yuan, mengapa kamu tertawa? Perasaan tidak menyenangkan di hati Six Hair semakin kuat. Karena aku senang, meskipun formasi Gu Super hanya dapat mengangkut material abadi, itu sudah cukup. Lupakan informasi dan yang lainnya. Syarat pertamaku adalah tubuh asliku. Serahkan padaku. Fang Yuan berbicara dengan cepat. Ekspresi Six Hair berubah. Dia tahu tentang Gu kebijaksanaan. Jika Fang Yuan memperoleh tubuhnya, bersama dengan jiwanya, dia dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan, dan meminjam kekuatan Gu kebijaksanaan sekali lagi. Apa artinya itu? Dia akan seperti harimau bersayap, dia akan terbang ke langit. Di masa lalu, Fang Yuan memiliki kekurangan, dia tidak memiliki Gu umur untuk memberi makan Gu kebijaksanaan. Namun sekarang, roh daratan Langya memiliki sejumlah Gu umur yang cukup untuk memberinya makan. Fang Yuan sudah tahu tentang kehendak surga, jika dia memiliki bantuan Gu kebijaksanaan, bagaimana dia bisa dihentikan? Dia akan seperti elang di langit, atau naga banjir yang menjelajahi lautan. Bersama dengan bukaan abadi yang berdaulat. Ya ampun, si rambut keenam berteriak dalam benaknya, beberapa elemen ini saja sudah mengejutkan, belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka digabungkan, dia akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Bagaimana orang lain bisa bersaing dengannya lagi? Itu tidak akan berhasil. Si rambut keenam menggelengkan kepalanya, tanpa tubuh. Bagaimana Lord Ying Wuxie bisa lolos dari kesulitannya? Aku punya tubuh. Fang Yuan tertawa, aku punya banyak tubuh zombie abadi jalur kekuatan. Kita bisa menukar satu dengan satu. Kau pasti tidak akan menderita kerugian, tubuh zombie abadi ini memiliki lebih banyak tanda dao daripada tubuh asliku, kau pasti akan mendapat untung. Untung saja, si rambut keenam memarahi Fang Yuan yang tidak tahu malu dalam hati, ekspresinya menjadi jelek. Dia mencibir pada Fang Yuan, jangan bertele-tele, kenapa aku tidak tahu niatmu? Oh, jadi kau tahu tentang kebijaksanaan Gu. Fang Yuan mengusap dagunya, Gu abadi dan informasi dapat dijual, tetapi tubuh, tidak mungkin. Si rambut keenam menolak dengan jawaban tegas. Namun suasana hati Fang Yuan berubah lebih cepat, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Selamat tinggal, sampai jumpa. Fang Yuan berdiri dan melambaikan tangannya, mengusir si rambut keenam. Si rambut keenam tertegun. Dia linglung di tempat, tidak bergerak. Melihatnya seperti ini, Fang Yuan mencibir dalam hati. Dengan lambaian lengan bajunya, dia pergi. Si rambut keenam tersentak sadar, dia berkata, Fang Yuan, tunggu. Kau setuju? Fang Yuan tidak berbalik, dia hanya menoleh. Tubuh tidak bisa dijual, sisanya bisa dinegosiasikan. Tegas Six Hair. Fang Yuan mendengus, berjalan maju dan melewati pintu, meninggalkan pandangan si rambut keenam. Si rambut keenam dengan cepat mengejarnya, kita harus menjadi pihak yang bersedia dalam transaksi. Fang Yuan, mengapa kau harus mempersulit kami? Jika kami menghadapi masalah, kau akan segera menyusul. Fang Yuan berhenti bergerak, tetapi dia tidak berbalik bahkan sekarang, dia membiarkan bagian belakang kepalanya menghadap si rambut keenam, itu sangat kasar. Si rambut keenam mendengar kata-kata Fang Yuan, kau benar. Tetapi bagaimana jika aku mengikuti? Paling-paling, aku akan mati. Si rambut keenam berjalan beberapa langkah dan mengejar Fang Yuan, mendesak, Fang Yuan, mengapa perlu mengatakan hal-hal ini? Siapa yang akan percaya kebohongan seperti itu? Apakah kau bersedia mati? Dengan adanya sekte bayangan, berapa banyak musuh yang kami tarik menjauh darimu? Tanpa kami, berapa lama kau bisa bertahan? Kau pikir kau bisa menghadapi kehendak surga? Bahkan tubuh utamaku gagal setelah 100.000 tahun perencanaan. Dengan musuh bersama di depan kita, mengapa kau seperti ini? Berisik. Gelombang pedang muncul di sekitar Fang Yuan. Pedang gelombang Gu abadi tingkat 7. Si rambut keenam terpaksa mundur, dia segera berkata, hati-hati, hati-hati. Jangan gunakan Gu abadi, itu akan merusak rencanaku. Jika roh daratan Langya mengetahuinya,
kita berdua akan menanggung akibatnya. Fang Yuan mencibir, dia melangkah maju sambil berkata, tubuh adalah syarat pertamaku, jika ini tidak dapat dipenuhi, lupakan sisanya. Kau punya waktu 3 hari, pergilah dan berdiskusilah dengan tuanmu Ying Wuxie. Si rambut keenam menghentakkan kakinya, 3 hari. Fang Yuan, kau tahu bahwa Tuan Ying Wuxie sedang menghadapi bahaya besar, kita harus bertarung dengan waktu. Fang Yuan berjalan pergi saat suaranya terdengar samar, senang sekali kau menyadari hal ini. Cepat setujui, setelah kesepakatan, kau dapat menggunakan bahan abadi untuk memurnikan Gu, dan bertahan lebih lama, kan? Si rambut keenam memasang ekspresi kejam, dia menggertakkan giginya sambil menunjuk Fang Yuan, niat membunuh melonjak, Fang Yuan, jangan berlebihan. Memangnya kenapa kalau aku mati? Aku tidak akan menjadi yang pertama mati. Aku bisa hidup dengan baik di tanah terberkati Langya untuk beberapa waktu. Tapi kalian, tanpa Ying Wuxie, tubuh utama Spectral Soul akan tetap terperangkap di alam mimpi raksasa. Hehe, Spectral Soul Demon Venerable yang agung, dia akan mati sebelum aku. Hahaha, Fang Yuan tertawa, dia berjalan melewati pintu dan menghilang dari pandangan Six Hair sepenuhnya. Six Hair menatap dengan mata merah. Sikap Fang Yuan yang tidak tahu malu dan kasar memberinya pukulan besar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Six Hair pergi ke Fang Yuan lagi. Lord Ying Wuxie setuju. Six Hair menatap Fang Yuan, dia tidak ingin apa-apa selain mencabik-cabiknya. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Rambut keenam setuju begitu cepat, di pihak Ying Wuxie, situasinya pasti sangat buruk. Ini baik dan buruk. Fang Yuan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan ini, tetapi dia juga ingin Ying Wuxie menarik musuh-musuhnya untuknya. Hal itu sangat menguntungkan bagi Fang Yuan agar pasukan sisa pengadilan surgawi dan sekte bayangan dapat bertarung. Kita akan menukar tubuh zombie abadi terlebih dahulu, 1 lawan 1, sebelum kita melanjutkan dengan yang lainnya. Fang Yuan berkata, sambil menambahkan, jika aku tahu bahwa kamu merusak tubuh itu, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Kamu tahu aku adalah orang yang telah dilahirkan kembali, aku dapat menggunakan beberapa metode di masa mendatang. Tidak mungkin, kita akan melakukan transaksi sekaligus. Si rambut keenam tidak mudah ditipu. Tetapi Fang Yuan lebih sulit ditipu. Beberapa saat kemudian, si rambut keenam kalah. Dia mengangkat 3 jari, menggertakkan giginya, baiklah, pertama-tama kita akan menukar tubuh zombie abadi. Tetapi hanya ada 2 transaksi setelah itu. Kita akan menyelesaikan perdagangan ini dalam 3 sesi. 3 hari kemudian di tanah yang diberkati Langya, keduanya melakukan transaksi mereka. Baiklah, selanjutnya adalah Gu abadi. Aku ingin semua Gu abadi milikku, bersama dengan kekuatan diri, manusia seperti sebelumnya, dan lanskap seperti sebelumnya. Kata Fang Yuan, si rambut keenam memasang ekspresi penasaran, begitu banyak Gu abadi, apakah kamu punya cukup bahan abadi? Fang Yuan tertawa, tentu saja. Beberapa menit kemudian, ini yang kamu maksud dengan, tentu saja. Kamu seenaknya mengubah jumlah yang akan diperdagangkan sendiri. Bahan abadi ini tidak cukup untuk membeli bahkan 30% Gu abadi. Si rambut keenam berteriak dengan marah. Kita bisa terus menegosiasikan kesepakatan. Apa maksudmu dengan mengubahnya sendiri? Aku tidak seenaknya melakukannya, aku sangat tulus. Fang Yuan tersenyum tipis. Ibumu tulus. Si rambut keenam mengumpat. Ekspresi Fang Yuan menegang, ini berarti kamu tidak ingin bertransaksi. Mengatakan ini, lengan bajunya berkibar saat dia berbalik. Si rambut keenam sangat marah, mengancam akan pergi. Trik yang sama lagi, aku tidak peduli, lagi pula aku bukan orang pertama yang mati. Fang Yuan mengangkat bahu, memahami kelemahan si rambut keenam. Ekspresi si rambut keenam membeku, dia merasa seperti telah jatuh ke sungai yang dingin. Dia merasa sangat bodoh, mengapa dia mengungkap kelemahannya sendiri. Namun, dengan kelicikan Fang Yuan, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan merasakannya. Transaksi kedua adalah tarik-menarik yang panjang. Harga Fang Yuan terlalu rendah, sekte bayangan tidak akan menerimanya. Dalam beberapa hari, mereka melalui lusinan negosiasi yang sulit, hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Fang Yuan sedikit mengalah, tetapi dia tetap mendapatkan yang terbaik dari ini. Si rambut keenam memiliki ekspresi sedih, punggungnya yang tegak sudah membungkuk. Untungnya, hanya ada 1 transaksi terakhir yang tersisa.
Transaksi ketiga. Apa? Kita sudah sepakat untuk 3 transaksi, kenapa kau ingin memperpanjangnya menjadi 10? Fang Yuan, dasar bajingan tak tahu malu, dasar iblis tak punya dasar. Tidak bisakah kau melihat gambaran besarnya sama sekali? Mati saja, kita semua mati bersama. Si rambut keenam menjerit, tenggorokannya sakit, darah mengalir keluar dari hidungnya karena marah. Namun Fang Yuan hanya mengatakan satu hal, yang mencerminkan semua pernyataan ini, lagi pula aku bukan orang pertama yang mati. Begitu Ying Wuxie mati, tubuh utama jiwa spektral akan menyusul. Bagaimanapun, alam mimpi itu luas, konsumsi jiwa juga sangat cepat. Petik 2, sangat cepat juga, sangat cepat, sangat, suara Fang Yuan melayang-layang di kepala si rambut keenam. Kemudian, dia pingsan di tempat kolam air jiwa yang gelap dan dalam bergelombang dengan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya. Ying Wuxie membuka matanya lebar-lebar, api hantu di matanya menyala terang saat dia mengamati permukaan air jiwa. Dia melihat pemandangan yang tidak akan bisa diamati oleh orang luar. Sosok rambut keenam muncul di air jiwa, dia setengah berlutut di tanah dan memiliki ekspresi penyesalan dan rasa bersalah. Tuan, saya membuat kesalahan besar. Ketika Fang Yuan menghadapi kesengsaraan, jika saya tidak menggunakan, saya telah mengatakan bahwa masalah ini bukan salahmu. Ngomong-ngomong, itu juga karena saya menggunakan kartu truf saya untuk meningkatkan keberuntungan saya, yang memungkinkan Fang Yuan memanfaatkannya. Suara Ying Wuxie langsung terkirim ke pikiran Gu Immortal rambut keenam. Ini adalah metode komunikasi antara rambut keenam dan Ying Wuxie, itu adalah metode jalur jiwa tetapi dengan efek jalur informasi, dan sangat kuat. Kedua belah pihak berada di benua tengah dan dataran utara, dipisahkan oleh 2 tembok regional. Terlebih lagi ada tanah terberkati Langya juga. Tidak hanya mereka dapat berkomunikasi secara langsung, mereka juga dapat menghindari indera roh daratan Langya. Saat ini, Ying Wuxie tidak lagi memiliki penampilan Fang Yuan. Ia telah berubah menjadi tubuh zombie abadi jalur kekuatan lain. Namun, wadah ini, karena sudah terlalu tua, lubang abadinya telah pecah dan yang diperoleh Ying Wuxie hanyalah tubuh fisik. Tidak seperti tubuh zombie Fang Yuan, yang memiliki lubang fana sekaligus lubang abadi. Karena itu, sangat merepotkan bagi Ying Wuxie untuk menggunakan cacing gu. Baik itu gu abadi maupun gu fana, mereka hanya dapat hidup di bagian tubuhnya seperti di kulit, rambut, darah, tulang, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya akan membocorkan aura mereka dan memudahkan musuh untuk memeriksanya, tetapi juga tidak aman. Ketika tubuh fisik terkena serangan, cacing gu juga dapat mengalami nasib buruk. Cacing gu sangat rapuh. Ying Wuxie dapat dikatakan telah menderita kerugian besar dari transaksi ini dengan Fang Yuan, tetapi ekspresinya tenang. Dia malah menyemangati si rambut keenam, kau melakukan tugas ini dengan sangat baik. Kau terus-menerus menunjukkan kelemahanmu kepada Fang Yuan selama seluruh proses transaksi, kerja bagus. Terutama pingsan di akhir, tanpa usahamu, aku tidak akan mendapatkan bahan abadi yang kubutuhkan. Si rambut keenam mendesah, aku sengaja pingsan untuk menyelidiki Fang Yuan, tetapi sayangnya dia tidak melakukan apapun padaku. Karena dia tahu latar belakang kita, dia tentu sangat berhati-hati. Selain itu, kita telah melakukan transaksi beberapa kali sekarang, kedua belah pihak telah saling memahami, dia harus waspada terhadap kita yang melaporkan tentangnya kepada roh tanah Langya, jawab Ying Wuxie. Dia baru saja dalam kesulitan yang sangat besar, dan telah memikirkan segala cara yang mungkin, sebelum menemukan bahwa tidak ada cara lain selain Fang Yuan. Sebelum bertransaksi dengan Fang Yuan, dia telah membuat persiapan mental yang cukup. Daftar material abadi yang dia berikan kepada Fang Yuan telah membesar-besarkan isinya dengan jumlah yang sangat besar, menyembunyikan material abadi yang benar-benar dia inginkan di dalamnya. Singkatnya, dia telah mencapai tujuannya. Dia mampu berjuang untuk secercah harapan dalam situasi putus asa ini. Selama dia melewati rintangan ini, prospek masa depannya akan sangat menjanjikan. Tidak menyebutkan gu abadi lainnya, tetapi yang terpenting adalah Fang Yuan tidak hanya mendapatkan tubuh fisiknya, dia sekarang juga memiliki Spring Autumn Cicada. Fondasinya saat ini sangat besar. Six Hair masih khawatir. Ying Wuxie mendengus, bahkan jika Fang Yuan mendapatkan kembali tubuh fisiknya, apakah dia berani menggunakannya? Spring Autumn Cicada bukanlah masalah, ia sudah disegel dan akan segera mati kelaparan. Bahkan jika Fang Yuan dapat menyelesaikan masalah ini,
Spring Autumn Cicada sendiri memiliki tingkat kegagalan saat diaktifkan. Ia masih memiliki kehendak surga yang tersembunyi di dalamnya, akan butuh waktu lama sebelum ia dapat menggunakannya. Selain itu, perhatian para dewa Gu pengadilan surgawi juga akan tertarik padanya. Ekspresi Six Hair bergetar, kekhawatiran yang terlihat berkurang banyak. Ia berulang kali menganggukkan kepalanya, "Tuan, Anda benar." Ying Wuxie menghela napas panjang, "Kau masih harus terus mengawasi Fang Yuan. Kau sudah terekspos, tetapi Fang Yuan tidak akan bergerak melawanmu. Tidak apa-apa jika kita tidak mampu menekannya. Dia baru saja memperoleh begitu banyak Gu abadi, itu pasti akan menjadi beban besar baginya. Selain itu, malapetaka dan kesengsaraan akan semakin menguras energinya. Biarkan dia berkembang, tunggu sampai aku mengumpulkan kekuatan dan menyelamatkan tubuh utama kita, lalu kita akan menyelesaikan masalah dengannya." Seseorang dapat belajar dari pengalaman. Setelah mengalami begitu banyak hal, Ying Wuxie dengan cepat menjadi dewasa. Dia mengerti apa yang bisa dia korbankan, dan yang lebih penting, belajar untuk bertahan dengan sabar. Bagaimanapun, dia adalah salah satu jiwa yang terbelah dari jiwa spektral, dan memiliki keterampilan alami untuk menjadi ahli yang kuat. Penderitaan dan kemunduran sangat berharga dalam hidup, dan dia tumbuh dengan cepat karena itu. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Beberapa waktu telah berlalu sejak transaksi dengan Ying Wuxie. Fang Yuan menatap tubuh zombie abadi di depannya, dan mendesah. "Aku tidak berani menggunakannya." Fang Yuan mengusap dagunya, merasa gelisah. Setelah dia mendapatkan kembali tubuh zombie abadinya, meskipun dia telah menggunakan hampir semua cara yang tersedia baginya saat ini untuk melakukan banyak pemeriksaan yang cermat, dia tidak menemukan masalah apapun. Namun, asal-usul apa yang dimiliki Ying Wuxie? Asal-usul apa yang dimiliki Sekte Bayangan? Yang Mulia Setan Jiwa Spektral. Dia adalah nenek moyang jalur jiwa, Yang Mulia Gu, seseorang yang pernah menguasai dunia dan semua makhluk hidup. Apakah jiwanya yang terbelah? Ying Wuxie memiliki semacam metode jalur jiwa untuk menciptakan perangkap jahat di dalam tubuh ini. Itu sangat mungkin. Transaksi Fang Yuan dengan Ying Wuxie tidak berada di bawah batasan jalur informasi apapun dari awal hingga akhir. Karena tidak ada pihak yang mempercayai pihak lain. Selain itu, metode jalur informasi Fang Yuan jelas lebih rendah daripada milik Ying Wuxie. Jika dia menggunakan metode jalur informasi untuk membatasi dirinya, sangat mungkin pihak lain akan diam-diam merusaknya, dan ini akan membuatnya semakin tidak menguntungkan bagi Fang Yuan. Jadi, dia sama sekali tidak dapat menjamin keamanan tubuh ini. Fang Yuan menginginkan tubuh zombie abadi ini kembali terutama untuk mendapatkan pengakuan dari Gu kebijaksanaan dan menggunakan cahaya kebijaksanaan. Jadi dia perlu memasukkan jiwanya ke dalam wadah zombie abadi ini. Ini sangat berbahaya. Sekte Bayangan paling ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan jiwa. Fang Yuan tidak menemukan masalah apapun, mungkin Ying Wuxie tidak mengutak-atiknya, tetapi kemungkinan yang lebih mungkin adalah bahwa ada masalah besar dengan tubuh zombie abadi ini, hanya saja Fang Yuan tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Spectral Soul Demon Venerable adalah pendiri jalur jiwa. Fang Yuan mencoba menguraikan metode jalur jiwa seperti seorang amatir yang tampil di depan seorang ahli. "Sepertinya aku masih perlu memeriksa tubuh ini untuk sementara waktu. Aku tidak boleh ceroboh, sedikit saja kecerobohan dan aku mungkin jatuh ke dalam skema Sekte Bayangan." Fang Yuan memperingatkan dirinya sendiri. Hanya ketika dia 100% yakin akan keselamatannya, Fang Yuan akan menggunakan tubuh ini. Atau mungkin ketika tidak ada pilihan lain, dia mungkin memilih untuk mengambil risiko. "Meskipun aku tidak dapat menggunakan Gu kebijaksanaan, mendapatkan kembali tubuhku dan Spring Autumn Cicada sudah merupakan kesuksesan besar." Spring Autumn Cicada selama ini telah menjadi kartu truf terbesar Fang Yuan. Sekarang setelah Fang Yuan mendapatkan tubuhnya kembali, Spring Autumn Cicada, yang tetap berada di celah pertama sebagai Gu vital, secara alami juga kembali. Dalam negosiasi sebelumnya, ketika Fang Yuan menyebutkan agar Spring Autumn Cicada dikembalikan, ia mendapat penolakan keras dari Six Hair. Ia menolak mengakui bahwa Ying Wuxie memiliki Spring Autumn Cicada. Karena tidak ada pihak yang dibatasi oleh metode jalur informasi, Fang Yuan tidak akan dapat membedakan kebenaran atau kebohongan. Tidak ada konsekuensi untuk berbohong. Namun, Fang Yuan bahkan lebih tidak masuk akal, langsung berkata, "Itu tidak mungkin. Jika kalian benar-benar tidak memilikinya, maka kalian pasti sudah memurnikannya. Bagaimanapun,
Aku tidak peduli dengan orang lain, tetapi kalian harus mengembalikan Spring Autumn Cicadaku. Fang Yuan tidak punya dasar dan pendiriannya sangat tegas. Meskipun Six Hair mengatakan bahwa dia akan bersumpah demi hidupnya, berteriak keras saat bersumpah, sikap Fang Yuan tidak berubah. Setelah membuang-buang waktu, Fang Yuan mendapatkan kembali tubuhnya dan Spring Autumn Cicada. Namun, Spring Autumn Cicada punya masalah. Tubuhnya disegel oleh Gu Immortal Pengadilan Surgawi menggunakan beberapa metode aneh. Tubuhnya sudah terputus dari sungai waktu dan saat ini dalam keadaan kelaparan. Selain itu, Fang Yuan juga tahu bahwa Spring Autumn Cicada memiliki kehendak surga di dalamnya, ini adalah ancaman terbesarnya. Tubuh zombie abadi dan Spring Autumn Cicada, keduanya memiliki bahaya yang mengintai di dalamnya dan tidak dapat digunakan. Namun demikian, Fang Yuan senang. Bahkan jika aku tidak dapat menggunakannya, selama mereka ada dalam kepemilikanku, itu adalah kemenangan besar. Terutama saat Spring Autumn Cicada adalah kartu truf yang besar. Setelah mendapatkan kembali Spring Autumn Cicada dan tubuh zombie abadi, Fang Yuan meminta Fixed Immortal Travel dalam transaksi kedua. Tapi dari mana Six Hair akan mendapatkannya? Tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan, itu tidak ada gunanya. Selain itu, dia juga bisa menebak bahwa Fixed Immortal Travel mungkin benar-benar telah dihancurkan. Jika mereka memiliki Fixed Immortal Travel, mereka pasti sudah menggunakan Fixed Immortal Travel untuk melarikan diri, mengapa mereka diperas olehnya. Masalah yang lebih penting adalah bahwa Fang Yuan dan Six Hair telah menyelesaikan transaksi. Dengan transaksi tersebut, itu berarti mengkhianati Sekte Langya. Six Hair memiliki kendali atas Fang Yuan, roh tanah. Berpikiran tunggal dan keras kepala, jika dia menemukan ini, tidak peduli bagaimana Fang Yuan mencoba menjelaskan, itu mungkin tidak akan ada gunanya. Jadi Fang Yuan akhirnya menyerah pada Fixed Immortal Travel. Meskipun dia tidak dapat memperoleh Fixed Immortal Travel, Fang Yuan memperoleh sejumlah besar Gu abadi dalam transaksi ini. Sejumlah besar, di antaranya adalah Ki kekuatan abadi milik Hei Loulan, kekuatan abadi diri sendiri, dan kekuatan abadi beruang terbang, serta pemandangan seperti sebelumnya dan manusia seperti sebelumnya milik Tai Bai Yun Seng. Di antara milik Fang Yuan sendiri, ada Gu abadi gunung penarik, Gu abadi air penarik, Gu abadi mata bintang, dan Gu abadi pemanggil malapetaka. Kekuatan abadi elang mahkota besi dan Gu abadi keberuntungan penghubung telah ditempatkan di surga harta karun kuning oleh Ying Wuxie, dan karena surga harta karun kuning ditutup, kedua Gu abadi ini juga terperangkap di dalamnya. Its Strength, Cleanse Soul, Fixed Immortal Travel, Star Shoot, Star Mark, dan Starlight semuanya meledak sendiri di bawah kehendak khusus Fang Yuan, dan Ying Wuxie tidak dapat menyelamatkan mereka. Tentu saja, informasi ini juga bisa salah. Fang Yuan dan Six Hair tidak terikat oleh metode jalur informasi. Inti dari kedua belah pihak harus diselidiki sendiri. Mungkin Ying Wuxie diam-diam menahan beberapa Gu abadi, tetapi Fang Yuan telah melakukan semua yang dia bisa dan tidak memiliki cara untuk membuat Ying Wuxie memuntahkannya. Lagi pula, setiap kali Fang Yuan bertransaksi, dia akan mengkhianati Sekte Langya sekali lagi, dan pendiriannya yang kuat akan melemah sedikit demi sedikit. Sementara Sekte Bayangan telah memperoleh sebagian dari bahan abadi dan pendirian mereka yang lemah secara bertahap menguat sedikit demi sedikit. Tentu saja, Fang Yuan memiliki keunggulan yang kuat dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, Ying Wuxie adalah orang yang berada dalam situasi yang buruk. Tetapi Fang Yuan juga tidak ingin Ying Wuxie mati begitu cepat. Jika dia meninggal, selama dia meninggalkan beberapa petunjuk tentang Dewa Abadi Pengadilan Surgawi, Fang Yuan akan segera menghadapi bencana. Situasinya jauh lebih baik dengan Ying Wuxie yang menarik musuh di depannya. Pengadilan Surgawi dan Sekte Bayangan dapat saling melemahkan, sementara Fang Yuan mengamati dari pinggir lapangan. Fang Yuan menyadari bahwa karena dia telah mencuri Gujanin Abadi yang berdaulat, Sekte Bayangan pasti akan mencoba membunuhnya. Namun, ini juga merupakan alasan bagi Sekte Bayangan untuk diam-diam melindunginya. Contoh Ma Hongyun ada di depannya. Fang Yuan tahu dia adalah Ma Hongyun dari sudut pandang Sekte Bayangan. Sekte Bayangan pasti ingin menyempurnakan kembali Gujanin Abadi yang berdaulat. Hanya saja, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan ini. Karena Ying Wuxie telah mencari Fang Yuan untuk melakukan transaksi, itu berarti dia benar-benar menemui jalan buntu. Fang Yuan harus memberinya harapan. Jika Fang Yuan benar-benar memaksanya hingga dia menyerah dan menyeret mereka berdua,
Fang Yuan juga akan terlibat dan bahkan mungkin mati. Faktanya, apa yang dikatakan Six Hair di awal memang efektif. Beberapa hari kemudian, tanah yang diberkati Langya. Dua sosok melesat di udara, sebelum mereka tiba-tiba berhenti. Tanah ini adalah daerah terpencil, cocok untuk pertarungan kita. Sosok di depan mengamati sekeliling, dan berbicara dengan santai. Saudara Fang benar, sosok di belakang adalah seorang pria berbulu gu immortal bernama Rambut ke-12, dia berbicara dengan ceria dan dengan seringai di wajahnya. Dibandingkan dengan para pria berbulu gu immortal lainnya di Sekte Langya, Rambut ke-12 agak istimewa. Karena dia tidak hanya mengolah jalur pemurnian, tetapi juga mengolah jalur perbudakan. Dia adalah seorang kultivator ganda jalur pemurnian dan perbudakan. Bukan hal yang mudah bagi para gu immortal untuk mengolah dua jalur, karena hampir semua gu immortal hanya memiliki satu lubang abadi. Ketika mereka menjalani kenaikan abadi, cacing gu yang mereka gunakan untuk membuka lubang mereka menjadi lubang abadi akan menjadi penentu jalur kultivasi utama mereka. Tanda dao yang ditambahkan dari kesengsaraan yang lalu sebagian besar akan menjadi jalur utama mereka juga. Namun, di dunia ini, ada banyak dewa gu yang juga mengolah dua jalur, kebanyakan dari mereka berada di peringkat 6 dan peringkat 7. Mengolah satu jalur sebagai yang utama, sementara mengolah jalur lain sebagai jalur sekunder. Dewa gu seperti itu seringkali memiliki pertemuan yang tidak disengaja, memperoleh dewa gu yang cocok untuk mengolah dua jalur. Misalnya, dewa gu yang memakan kekuatan milik Fang Yuan dapat meningkatkan tanda dao jalur kekuatannya. Jika dewa gu dari jalur lain memperolehnya, mereka juga dapat mengolah jalur kekuatan ganda. Rambut ke-12 tidak terkecuali. Di tahun-tahun awalnya, karena kejutan yang tidak terduga saat memurnikan gu, ia memperoleh embrio gu yang sama sekali baru dari pemurnian yang gagal. Setelah kenaikannya menjadi abadi, ia menaikkan gu ini ke peringkat 6 dan menamainya budak abadi. Gu ini dapat menambahkan tanda dao jalur perbudakan ke tubuhnya. Ini membuatnya agak istimewa di antara semua dewa gu pria berbulu. Roh Tanah Langya sebelumnya telah merawatnya dengan sangat baik. Meskipun jalur perbudakan tidak memiliki banyak hubungan dengan jalur pemurnian, roh daratan Langya mendorong Rambut ke-12 untuk terus mengolah kedua jalur tersebut, karena tanda dao jalur perbudakan di Rambut ke-12 dapat memberikan bantuan besar saat memurnikan gu abadi jalur perbudakan. Roh daratan Langya saat ini memandang Rambut ke-12 dengan lebih hormat. Namun, yang ia utamakan adalah aspek kekuatan pertempuran. Rambut ke-12 mengolah jalur perbudakan, ini adalah fondasi yang sangat baik. Roh daratan Langya bahkan memberikan gu abadi perbudakan binatang kepadanya, bermaksud untuk memeliharanya sebagai kekuatan pertempuran jalur perbudakan mereka. Setiap kaisar memiliki favoritnya sendiri, tetapi Rambut ke-12 bahkan lebih disukai dan menjadi favorit roh daratan Langya saat ini. Fang Yuan tidak begitu yakin dengan detail tentang pria-pria berbulu ini. Namun dalam transaksi rahasia dengan Ying Wuxie, ia memperoleh banyak informasi tentang tanah yang diberkati Langya. Informasi itu tidak bisa dikatakan sangat berharga, tetapi itu sangat membantu Fang Yuan, membuatnya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Sekte Langya. Fang Yuan dan Rambut ke-12 turun ke tanah. Tanah benua awan terbuat dari tanah awan, berwarna putih dan sedikit lunak. Itu sangat berbeda dari sensasi permukaan berlumpur biasa. Saudara ke-12, silakan. Fang Yuan memberi isyarat dengan tangannya. Haha, Saudara Fang, saya tidak akan berdiri dalam upacara kalau begitu. Ya kastanya, keluar. Rambut ke-12 tertawa keras, ia jungkir balik dan saat mendarat di tanah, ia menghantam tanah dengan telapak tangannya. Ia tampak seperti sedang bermain-main, sebelum tiba-tiba melakukan upacara berlutut ke arah Fang Yuan. Para dewa gu memperhatikan sikap mereka, tindakan memalukan semacam ini benar-benar dihindari oleh para dewa gu manusia. Namun, para dewa gu berbulu ini berbeda. Mereka telah melalui pelatihan roh tanah Langya sebelumnya. Masing-masing dari mereka sangat lugas dengan kekuatan pertempuran yang sangat dangkal. Selama beberapa hari terakhir ini, Fang Yuan sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa. Si Rambut ke-12 berlutut ke arah Fang Yuan. Ekspresinya yang gembira tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan. Memalukan sekali, aku gagal. Tidak masalah. Fang Yuan tersenyum hangat, itu adalah jurus pembunuh abadi. Kegagalan dalam aktivasi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Coba lagi. Ya,
Si rambut ke-12 menganggukkan kepalanya berulang kali, berguling sekali lagi ke belakang dan dengan hentakan, lutut dan tangannya menyentuh tanah secara bersamaan. Keheningan. Setelah terhenti selama beberapa saat, si rambut ke-12 menjulurkan liahnya dan menjilati bibirnya. Sial, aku gagal lagi. Biarkan aku mencoba lagi. Swoosh. Sebuah jungkir balik. Hentakan. Berlutut ke arah Fang Yuan. Beberapa detik lagi terhenti, tetapi masih ada keheningan. Biar ku coba lagi. Aku tidak percaya. Teriak si rambut ke-12 dengan tekad. Swoosh. Sebuah salto. Banting. Berlutut ke arah Fang Yuan. Beberapa detik berhenti lagi, tetapi masih ada keheningan. Maaf, tunggu sebentar. Si rambut ke-12 berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum hangat, itu bisa dimengerti, bisa dimengerti. Si rambut ke-12 menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih saat dia mencoba lagi. Swoosh, sebuah salto, banting, berlutut ke arah Fang Yuan. Beberapa detik kemudian, keheningan masih terjadi. Ini berlanjut selama belasan kali tanpa hasil. Fang Yuan bahkan belum bergerak, tetapi si rambut ke-12 telah menyemburkan beberapa suapan darah. Terlebih lagi darah merembes keluar dari telinganya, wajahnya semakin pucat. Kegagalan dalam mengaktifkan jurus pembunuh abadi akan menyebabkan reaksi keras pada sang abadi Gu. Bahkan Fang Yuan juga tidak tahan melihat ini terus berlanjut, dan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan, dari pengamatanku, saudara ke-12, saltomu hampir tidak ada gunanya terhadap jurus pembunuh abadi, mungkin lebih baik mencoba membuangnya. Petik 2. Salto. Si rambut ke-12 menggaruk kepalanya dan berkata, dengan polos, ini adalah gerakan yang kudesain dengan cermat. Tidakkah kau merasa salto akan membuatku terlihat mengesankan dan keren? Wajah Fang Yuan hampir terdistorsi hingga muncul garis-garis. Saat dia berpikir, gerakanmu berlutut ke arah musuhmu memang mengesankan. Namun, rambut ke-12 juga orang yang patuh yang tahu untuk memperbaiki kesalahannya, karena saudara Fang merasa itu tidak pantas, maka aku akan mengubahnya. Setelah itu, rambut ke-12 tidak lagi jungkir balik. Sebaliknya, membanting, dia langsung berlutut ke arah Fang Yuan. Itu terhenti, beberapa napas kemudian, dia berdiri, mengembuskan seteguk darah, menolak untuk menyerah, dia berkata, biarkan aku mencoba lagi. Beberapa kali mencoba kemudian, cahaya biru-biru tiba-tiba mekar dari tangan rambut ke-12. Cahaya itu dengan cepat membesar, dan benar-benar membentuk danau biru di tanah. Air danau melonjak dan seekor binatang buas berbentuk sapi menunggangi gelombang raksasa, menyerbu ke arah Fang Yuan. Gemuruh, air danau biru tersapu ke pantai, yak raksasa itu menginjak tanah dan mendengus ke arah langit. Wus! Gelombang suara tak berbentuk meremas udara dan benar-benar mengaduk pusaran. Yak raksasa ini berwarna hitam kebiruan dengan kepala besar dan bibir tebal. Sepasang tanduk banteng yang berjarak cukup jauh menusuk ke arah langit. Ia memiliki dada yang lebar dan perut yang besar, tetapi secara bertahap menjadi ramping di bagian belakang. Seluruh tubuhnya tampak besar di bagian depan dan kecil di bagian belakang. Sisi bawah tubuhnya dan keempat kakinya ditutupi dengan rambut tebal yang terkulai ke tanah. Ekornya tebal dan besar seperti sapu coklat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan yak raksasa ini, dan ia juga memiliki debut yang luar biasa, penuh dengan aura tirani. Membentuk perbandingan yang sangat mencolok dengan kinerja rambut ke-12. Namun, Fang Yuan tidak peduli. Chestnut yak raksasa ini mungkin binatang buas yang terpencil, tetapi ia terkenal karena kekuatan tempurnya yang rendah. Kesan banyak Dewa Gu terhadapnya adalah rasa dagingnya yang unik, dapat dimakan mentah dan terasa seperti kastanya. Itulah alasan namanya. Namun kekuatan tempur Chestnut yak tentu saja bukan yang terlemah di antara binatang buas yang terpencil. Binatang buas terpencil terlemah yang diakui publik adalah ikan naga buas terpencil, yang dibiakkan Fang Yuan. Akhirnya aktif. Si rambut ke-12 gembira, dan berteriak sambil menunjuk Fang Yuan, Chestnut yak, serang. Mendengus, Chestnut yak menggerutu ke arah langit sekali lagi, tetapi tidak bergerak. Wajah si rambut ke-12 memerah karena malu, dan tampak menahan amarahnya, ia memerintahkan lagi, serang, 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 dasar yak bodoh. Chestnut yak kemudian mulai berlari maju. Ia sudah berada pada jarak yang sangat dekat dari Fang Yuan, dan mencapai Fang Yuan dalam beberapa langkah. Angin kencang bertiup kencang ke depan. Yak kastanya itu sangat besar,
dan saat ia berlari, ia seperti 4 kereta yang ditumpuk bersama-sama. Ia memiliki aura yang cukup mengesankan. Fang Yuan terkekeh. Di dalam lubang abadinya, Gu abadi yang berubah wujud terbang. Mengikutinya, semua jenis Gu fana tambahan terbang dan berputar di sekitar Gu abadi yang berubah wujud. Jurus pembunuh abadi jalur transformasi beruang terbang. Cahaya terang tiba-tiba meletus. Cahaya yang kuat memaksa rambut ke-12 untuk menutup matanya. Rambut ke-12 dengan cepat mengaktifkan Gu investigasinya. Lapisan kristal transparan menutupi matanya dan ia mampu membuka matanya lagi. Cahaya itu belum menghilang, tetapi rambut ke-12 mampu melihat pemandangan itu dengan jelas. Bam! Yak kastanya itu tampaknya telah bertabrakan dengan binatang raksasa. Binatang raksasa ini bahkan lebih besar darinya. Tabrakan yak kastanya tidak menunjukkan hasil apapun. Pada saat ini, cahaya itu menghilang, dan mengungkapkan penampilan sebenarnya dari binatang raksasa itu. Ini adalah beruang putih raksasa, fisiknya kekar dan besar, dan tubuhnya ditutupi bulu putih pendek dan padat. Cakarnya tajam, dan ekornya yang pendek melengkung seperti pom-pom putih, tampak agak imut. Ini adalah transformasi Fang Yuan, menjadi beruang terbang yang buas. Ketika si yak kastanya melihat beruang terbang ini, matanya langsung terbuka saat auranya yang mengesankan menghilang seperti lilin yang berkedip-kedip. Ia menjerit sengsara sebelum benar-benar berbalik dan melarikan diri. Si rambut ke-12 berteriak marah pada ini, dasar yak pengecut, kau juga binatang buas yang buas, sialan, kembalilah. Dia mengaktifkan metode jalur perbudakannya dan baru bisa mendapatkan kembali kendali atas yak kastanya setelah berlari dalam jarak yang jauh. Yak itu sekali lagi menyerang beruang terbang itu. Yak kastanya itu adalah herbivora dan memiliki sifat jinak. Yak kastanya ini telah dibesarkan oleh roh tanah Langya sebelumnya untuk menggunakan dagingnya sebagai bahan penyempurnaan Gu yang abadi. Karena serangan tiba-tiba sekte bayangan, semua binatang buas terlantar di tanah terberkati Langya mati. Jadi rambut ke-12 hanya bisa menggunakan yak kastanya ini untuk melatih kemampuannya. Fang Yuan diam-diam berdiri di tempat dan baru ketika yak itu telah mencapai di depannya, dia mengerahkan kekuatan pada anggota tubuhnya dan meletus. Wus! Fisik beruang terbang yang sangat besar itu tidak menyiratkan kecepatannya sedikit pun, karena ia dengan mudah menghindar ke samping. Yak kastanya itu melewati beruang terbang itu. Beruang terbang itu meraung dan tiba-tiba berbalik. Melompat ke langit. Saat turun, beruang terbang itu mengulurkan kaki kanannya dan menghantam bagian belakang yak kastanya itu. Bam! Terjadi tabrakan hebat. Awan putih berterbangan di mana-mana. Si yak kastanya terluka parah dan terbanting ke tanah oleh satu pukulan dari si beruang terbang. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah yang datar. Si yak kastanya kalah dalam sekejap mata, tergeletak di kawah tanpa bergerak. Matanya memperlihatkan ketakutannya dan seluruh tubuhnya gemetar.